Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Aula Rahmina. Saya hari ini akan mempresentasikan tugas fisika reaktor dengan materi gas cold phase reactor. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan slide presentasi saya. Reaktor Allegro diproyeksikan berkonsentrasi pada demonstrasi energi yang memproduksi teknologi reaktor berpendingin gas. Kemudian, Allegro berada di bawah program reaktor cepat berpendingin gas di antara berbagai reaktor generasi keempat. Ini dimaksudkan untuk mendemonstrasikan teknologi GFR dan menetapkan potensinya relatif terhadap desain alternatif berpendingin natrium sebagai bagian dari forum internasional generasi keempat. Kenapa saya menggunakan menampilkan reaktor Allegro? Karena yang saya ketahui, reaktor Allegro akan menjadi reaktor cepat berpendingin gas dengan kapasitas termal pada kisaran 50 sampai 80 MW. Ini memiliki dukungan dana sebagai proyek demonstrasi forum internasional. Dan reaktor Allegro ini termasuk dalam bahasan reaktor cepat berpendingin gas, sehingga saya tampilkan dalam slide ini. Kemudian konsep gas cold phase reactor. Konsep gas cold phase reactor dikembangkan di CAG French sebagai alternatif realistis untuk sodium phase reactor atau SFR yang seperti dibahas tadi oleh teman-teman. Kedua reaktor tersebut cocok untuk penutupan siklus bahan bakar nuklir yang mengarah pada keberlanjutan produksi energi nuklir pada siklus tertutup. Pemanfaatan uranium pada siklus tertutup akan setidaknya 50 kali lebih tinggi dibandingkan dengan siklus terbuka. Hal ini menyebabkan pemrosesan ulang bahan bakar bekas berkurang secara signifikan, sehingga lebih diuntungkan dalam proses penggunaannya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan GFR. Apa itu GFR? GFR itu adalah reaktor. GFR itu adalah pendingin helium bersuhu tinggi reaktor spektrum cepat dengan siklus bahan bakar tertutup. GFR adalah sistem reaktor cepat berpendingin gas. Adalah desain reaktor nuklir yang saat ini sedang dalam pengembangan. Dan GFR ini juga digolongkan sebagai reaktor generasi keempat. Ia memiliki spektrum neutron cepat dan siklus bahan bakar tertutup untuk konferensi uranium yang subur dan pengelolaan aktinida secara efisien. Sistem GFR adalah reaktor spektrum cepat berpendingin helium bersuhu tinggi dengan siklus bahan bakar tertutup. Ini menggabungkan keunggulan sistem spektrum cepat untuk keberlanjutan jangka panjang sumber daya uranium dan minimalisir limbah dengan sistem suhu tinggi. GFR menggunakan proses daur ulang bahan bakar yang sama dengan SFR, seperti yang dibahas oleh teman-teman, dan teknologi reaktor yang sama dengan PHTR. Kemudian desain referensi untuk GFR didasarkan pada inti reaktor. Untuk GFR adalah 2400 MW yang terkandung dalam bejana tekan baja. Inti dari GFR ini terdiri dari perakitan elemen bahan bakar heksagonal. Masing-masing terdiri dari pin berbahan bakar karbida berlapis keramik yang terkandung dalam tabung heks keramik. Bahan yang disukai saat ini untuk pin kuat dan heksto adalah
silikon karbida yang diperkuat serat silikon karbida. Kemudian pendinginnya adalah helium, dan suhu keluaran inti akan berada di urutan 850 derajat Celcius. Penukaran panas mentransfer panas dari pendingin helium primer ke siklus gas sekunder yang mengandung campuran helium nitrogen, yang pada gilirannya menggerakkan turbin gas siklus tertutup. Limbah panas dari knalpot turbin gas digunakan untuk menaikkan uap di pembangkit uap, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Siklus gabungan seperti ini adalah praktik umum yang digunakan di pembangkit listrik berbahan bakar gas alam, sehingga mewakili teknologi yang sudah mapan. Dengan satu-satunya perbedaan dalam kasus GFR adalah penggunaan turbin gas siklus tertutup. Kemudian, panas yang dihasilkan dari inti GFR yang kita ketahui tadi sebesar 2400 MW akan diubah menjadi listrik dalam siklus gabungan tidak langsung dengan 3 turbin gas dan 1 turbin uap. Dirincikan sebagai pertama, pengaturan primer atau sekunder yang kekuatannya itu sebesar 3 kali 800 MW, atau ini disebut unit IHX blower. Kemudian ada juga mesin turbo gas atau alternator tambahan, yaitu kekuatannya sebesar 3 kali 130 MW. Kemudian tersier terdiri dari 1 turbin uap atau alternator utama 730 MW. Kemudian efisiensi dari mesin ini sebesar kurang lebih 45%. Kemudian panas yang dihasilkan oleh reaktor ini, oleh GFR ini, kemudian fitur positif pendingin helium. Di antaranya, fitur positif pendingin helium ada transparansi semu netral pendingin gas. Transparansi ini umumnya memungkinkan spektrum neutron yang lebih keras yang meningkatkan potensi terkembangbiakan reaktor. Yang kedua, adanya inspeksi dalam layanan sederhana dari sistem utama dan komponen internal kapal karena sifat pendingin yang tembus bahaya. Yang ketiga, helium bersifat inert. Secara kimiawi diharapkan tidak ada produk korosi di sistem primer. Yang keempat, tidak ada perubahan fase pendingin gas. Yang kelima, pendingin tidak menjadi diaktifkan oleh irradiasi. Yang terakhir, tidak ada masalah dekomisioning yang terkait dengan pendingin helium dapat dioperasikan di bawah suhu yang sangat tinggi dan tidak ada pemisahan helium yang memungkinkan efisiensi sistem sangat tinggi. CO2 memisahkan pada saat suhu 800 derajat Celcius. Mari kita lihat gambar di samping tersebut. Gambar di samping tersebut adalah gambar ilustrasi daripada gas group reaktor. Pada gambar tersebut, tampilan keseluruhan sistem primer GFR kapal silinder dengan bagian bola atas dan bawah berisi inti dan cangkang silinder internal yang memisahkan zona dingin dari zona panas. Juga penukaran panas utama dengan blower, dan juga ada 3 loop Desiccant heat removal. Terus seluruh sistem utama ditutup dengan penahan pelindung tekanan kecil. Di antaranya ditandai dengan angka-angka sebagai berikut. Angka 1 ditandai
adalah pakal. Angka 2 yaitu 3 loop menjelang panas keseluruhan. Dan angka 3 penukar panas utama. Dan angka 4 reservoir gas. Berikut ini adalah gambar dari instrumentasi GFR. GFR adalah reaktor spektrum cepat berpendingin helium bersuhu tinggi dengan siklus bahan bakar tertutup. Suhu saluran keluaran inti akan berada pada urutan 850 derajat Celcius. Di GFR ini terdapat control rod. Control rod itu untuk adalah sebuah tabung yang berfungsi untuk melindungi reaksi yang di dalam agar tidak bocor keluar. Terus di sini di dalam control rod itu terdapat helium. Helium ini adalah gas. Dari helium ini dialirkan ke reaktor core. Reaktor core ini disebut juga inti reaktor nuklir. Inti reaktor nuklir ini adalah bagian dari reaktor nuklir yang berisi komponen bahan bakar nuklir, di mana terjadi reaksi nuklir dan menghasilkan panas. Disinilah terjadi reaksi panas, dan panas tersebut dialirkan ke turbin, sehingga menggerakkan turbin, sehingga panas yang dihasilkan dari turbin itu menggerakkan generator, dan dari generator itu dihasilkan energi. Kemudian dari turbin itu bergerak ke rekuperator. Rekuperator ini adalah alat penukar panas pemulihan energi counterflow untuk keperluan khusus yang diposisikan di dalam aliran pasokan dan pembuangan udara dari sistem penanganan udara atau dalam gas buang dari proses industri untuk memulihkan panas limbah. Kemudian dari rekuperator dialirkan menuju heat sink. Heat sink itu adalah perangkat logam konduktif termal yang dirancang untuk menyerap dan menyebarkan panas dari benda bersuhu tinggi seperti prosesor komputer. Terus dari heat sink itu dialirkan ke pre-cooler. Pre-cooler itu adalah alat pemindahan panas. Kemudian dari situ dialirkan ke kompresor. Kompresor adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan fluida gas atau udara. Kemudian dari kompresor dialirkan ke intercooler. Intercooler adalah alat mekanik yang digunakan untuk mendinginkan sebuah fluida. Kemudian dari intercooler itu dialirkan kembali kepada heatsink. Dan dari heatsink ini digerakkan kembali ke control rod. Dan dari sini setelah digerakkan kembali ke control rod, bereaksi dengan gas helium sehingga masuk kembali kepada reaktor core dan kembali ke dalam reaksi semula. Proyek Allegro, reaktor cepat berpendingin gas. Demonstrasi teknologi sebagai reaktor cepat berpendingin gas pertama yaitu Allegro yang dari GFR 2400. Tujuan utama pembuatan Allegro adalah
Di antaranya untuk demonstrasi dan GFR. Konsep 4, teknologi alternatif untuk reaktor yang didinginkan oleh natrium cair. Kemudian demonstrasi kelayakan teknologi pendingin helium dan inti suhu tinggi atau bahan bakar inovatif. Kemudian demonstrasi kapasitas pemuliaan. Kemudian demonstrasi kemampuan transmutasi aktinida. Kemudian demonstrasi produksi panas pada kondisi industri dan ekonomi. Sebagai salah satu reaktor cepat akan menghasilkan panas sekitar 850 derajat Celcius yang akan menghasilkan hidrogen secara kimiawi. Panas suhu tinggi dapat digunakan juga untuk tujuan teknologi yang lainnya. Mari kita lihat reaktor Allegro. Yang seperti yang ditampilkan di gambar di samping. Begitulah bentuk reaktor Allegro. Pada reaktor Allegro terdapat kapal penjaga yang memiliki dua fungsi keselamatan utama. Di antaranya yaitu satu, fungsi penghalang kontaminasi. Ini berfungsi untuk menghalangi kontaminasi atau pengaruh sistem dengan sistem luar. Tuh. Yang kedua, mempertahankan tekanan cadangan di sistem utama selama lokal. Kemudian helium kebocoran untuk kapal penjaga diperlukan. Kemudian pada kapal penjaga ini juga kapal penjaga ini juga memiliki diameter dalam sebesar 18 meter dan memiliki tinggi total sebesar kurang lebih 32 meter. Memiliki ketebalan 40 mm. Nilai batas tahanan tekanan adalah 10 bar. Kemudian inti dari sebuah Allegro tersebut berisi dari dua inti yang berbeda. Reaktor harus dioperasikan dengan dua inti yang berbeda. Di antaranya ada inti awal yang akan berfungsi untuk menguji pengoperasian reaktor cepat berpendingin gas dengan bahan bakar yang makan. Yang kedua, inti kedua yang menggunakan bahan bakar keramik yang akan berfungsi untuk menguji desain bahan bakar baru. Dan di bawah ini terdapat keterangan-keterangan dari inti tersebut, ditandai dengan warna-warna yang sudah diberikan keterangannya. Dapat kita lihat dengan gambar yang di samping. Berikut ini bisa kita lihat adalah proyek penelitian sistem GFR. Di antaranya adalah pengaturan sistem GFR tahap 2 yang telah ditandatangani oleh Euratom di Prancis. Kemudian Badan Agensi ditandatangani oleh Badan Agensi Atom Jepang. Kemudian ada juga desain konseptual dan keselamatan atau proyek yang sudah ada di Euratom di Prancis. Kemudian bahan bakar dan bahan inti. Ini adalah proyek sementara yang dilakukan di Euratom juga di Prancis, Jepang. Di Prancis dan di Jepang. Kemudian ada proyek teknologi GFR, proyek yang diusulkan. Kemudian status dokumen referensi GFR ini. Ada di antaranya buku putih penilaian risiko dan keamanan selesai Agustus 2016. Kemudian ada penilaian keamanan menunggu tinjauan RSWG versi baru Juni 2018. Kemudian ada lagi kriteria desain keselamatan draft Februari 2018. Kemudian ada pedoman desain keselamatan. Sekian presentasi saya.
Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.